minggu depan ada? Ada nggak minggu depan? Sayang. Balik lagi. Oh gitu. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, setiap kita diberkati pagi hari ini, amin. Sorak-soraknya meriah buat Allah kita, Dia Allah yang luar biasa. Biar oleh tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Hingga di hari ini Tuhan, kami boleh kembali untuk berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Mari setiap kami yang hadir Tuhan, Kau urapi kami, Kau persiapkan hati kami Tuhan, untuk Kau lawat. Setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, supaya kehadiran kami, hidup kami menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami ikat, kami anjurkan kuasa ini di dalam nama Yesus. Dan hanya biarlah kuasa Allah, hanya hadirat Allah yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami buka, kami persiapkan untuk Kau lawat. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari setiap kita persiapkan hati kita. Dia menjadi penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang. Kau bersama, katakan lebih, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup.
Aku karena ku tahu kau bersama. Katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Mari buka tangan bersama-sama, katakan kau lebih tahu. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Biar pujian ini hanya jemaat yang naikkan, katakan saat kami berjalan Tuhan, kita percaya tahun ini kita akan jalani dengan penyertaan Tuhan. Biar jemaat Tuhan yang naikkan pujian ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan menerangi setiap langkah kehidupan kami. Lebih tahu yang terbaik. Katakan ini dengan iman. Kami berserah Tuhan. Kami percaya kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang lebih tahu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita mari buka tangan bersama-sama, kami berserah Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi katakan, kau yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Sebuah doa bagi setiap kami Kau Tuhan. lebih Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang lebih tahu Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kasih-Mu ajaib Tuhan. Kau penolong yang setia, Kau Tuhan yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya. Biarlah pagi hari ini setiap kita naikkan ucapan syukur. Di awal tahun kita naikkan ucapan syukur dengan iman, berserah, percaya. Syaralabaralabaya, syaralabaralabaya, syararara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Ajaib Tuhan, syaralabaralaba kasih. Ajaib Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat. Haleluya. Yaralabaya, syaralabarabaya, syarala. Kita karalabaya, ralabaya, syarala. Setiap kami memuji-Mu Tuhan, menyembah Allah yang ajaib. Syaralabaralabaya, syararara. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus ajaib. Syaralabaralabaya, syararara. Yesus Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Shikata karalabaya, syaralabaralabaya. Haleluya. Yesus. Shikata karalabara. Mari sejenak kita tenang dalam hadirat Tuhan. Syaralabaralabaralabayalaba, syaralabaralaba. Sejenak dalam hadirat Tuhan. Shikata karalabaralabaya. Mari buka tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau berserah di tahun ini. Shikata karalabaralabaralaba. Ada banyak hal yang tidak pasti dalam dunia ini, tapi di dalam Yesus semuanya pasti. Dan kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dia penolong yang ajaib. Syaralabaralaba. Shikata karalabaralaba. Syaralabaralaba. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang katakan lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan, Sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, Berserah ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Lalu kita sama, kau lebih jauh, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. kami berserah, Ku percaya hanya Yesus menolong yang hanya Yesus, hanya Yesus menolong yang sekali katakan hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus menolong yang setia. Haleluya, Kau penolong yang setia dan ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Dia Allah yang setia. Haleluya, dia Allah yang setia dan ajaib dan benar. Haleluya. Mari berdoa bersama-sama. Bersuka karena kasih-Mu. Amin. Mari menari, memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hai! Ya Allah yang setia dan benar, bersuka karena kasih-Mu. Mari menari bersama-sama, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Katakan Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikmu, Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan. Yes,
Sama-sama katakan hidupku menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, hidupku menyenangkan hati Tuhan. Yes, dari hari ke hari kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Sama-sama tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kasih-Mu tak berkesudahan, berkat-Mu tidak pernah terbatalkan Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Sama-sama lambaikan tangan kita. Tak berkesudahan kasih setiamu, Rahmat-Mu tak pernah habis. tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tangan. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, Amin. besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari saudara, lambaikan tangan kita bersama-sama. Yes. Oh, oh, oh. Sama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Kasih setiamu Tuhan, Amin. Rahmat-Mu. dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu pegang erat tangan saya dan saudara. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan kita lebih baik lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, Ini hidupku, pimpin jalanku. katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Naikkan bunyi sebagai doa setiap kita. Hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, Ini hidupku, pimpin jalanku. katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang memilihku Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku Dan kita ada di sekelilingmu tuh boleh maju ke depan. di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku,
kasih Tuhan. Engkaulah alasan hidup kami. Engkaulah tangan yang kuat yang sanggup untuk menopang hidup kami. Dan hanya dengan pertolongan tangan kuat-Mu sajalah kami dapat berjalan, menjalani hidup kami di sini. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berkumpul lagi. Kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan terkhusus lewat ibadah ini, kami rindu firman-Mu kembali menyapa dan mengajar kami. Karena itu Tuhan, ambil alihlah waktu ini. Pakailah hamba-Mu, urapilah dia, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di antara semua kami, memberikan pemahaman, pengertian. Tetapi lebih daripada itu, mengerjakan kekuatan peneguhan. Untuk kami dapat tidak saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Berbicara dan beracaralah Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Semua bentuk pekerjaan kuasa gelap, semua bentuk gangguan yang ingin mengalihkan perhatian kami terhadap firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Biarkan Engkau bekerja lewat waktu pemberitaan firman Tuhan ini di antara kami semua di gedung ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang rindu diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali menyapa jemaat Tuhan pagi ini di sini GBI Oikumene Taman Andrea, dan karena ini adalah first time untuk saya, jadi saya berterima kasih kepada penanggung jawab pelayanan Pak Gembala, Pak Pendeta Esra, dan semua majelis yang boleh mempercayakan, Ibu Pendeta juga ya, dan semua majelis yang boleh mempercayakan pelayanan. Dan perkenalan singkat dari saya, nama saya Robi Panggara, dipendetakan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, dan saya melayani sebenarnya tidak sebagai gembala, tetapi setelah tamat dari sekolah teologi saya berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi hanya 2 tahun di penggembalaan waktu itu, dan kemudian saya segera bergabung di Sekolah Tinggi Teologia Jafri Makassar. Jadi sejak tahun 2005 sampai sekarang saya ada di sekolah ini, mengajar di sana, dan tahun lalu, ya 2 tahun lalu, karena itu 2021, tepatnya bulan Oktober, saya dipercayakan untuk memimpin sekolah ini menjadi ketua STF Jafri Makassar yang baru. Dan senang bisa ada di sini untuk berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Asal saya dari Toraja, kalau ada dari Toraja, ya yang ini juga Soldomi, ya Solata Domai. Ya. Istri saya dari Bali, dan kami sudah menikah selama 17 tahun. Ini tahun yang ke-18, anak kami Agatha Jocelyn 16 tahun kelas 2 SMA, dan juga Stanley Azaria Panggara umur 12 tahun kelas 1 SMP. Dan kami tinggal di Jalan Gunung Merapi nomor 103, tepatnya di kampus STT Jafri, karena dosen-dosen tetap itu tinggal di kampus juga, ada asrama bagi dosen. Jadi tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Gembala juga. Selain itu kami punya pelayanan yang lain untuk menjangkau anak-anak muda. Saya tergabung dalam pelayanan sebuah yayasan pelayanan internasional namanya Young Life Ministry International, dan menjadi fasilitator anak muda untuk Asia Pacific Region, dan beberapa tahun terakhir dipercayakan menjadi country director untuk Indonesian Ministry. Jadi itulah kira-kira gambaran tentang pelayanan saya, dan memang lebih banyak anak muda karena dari sinode juga di wilayah Indonesia Timur, yang mana wilayah kami Indonesia Timur ini cukup luas, dari Ambon, Sulawesi secara keseluruhan, Sulawesi Selatan, Sulawesi ya Sultan Batara, Sulawesi Selatan ya, Tenggara dan Barat dan Tenggara, tetapi juga masuk Sulawesi Tengah. Jadi ini sebuah lingkup pelayanan yang luas. Dan itu sebabnya saya lebih banyak dengan anak muda, tetapi tidak berarti bahwa orang tua itu tidak penting. Kalau tidak ada orang tua, kita yang muda-muda ini tidak ada kan.
Baik Bapak Ibu, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama yang memang sudah ditetapkan dari gereja. Dan kita akan membuka dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia, Kristus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia juga kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah hidup atau telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita akan renungkan bersama adalah keistimewaan pribadi Kristus. Ini adalah tema dari gereja yang kita renungkan, yang akan renungkan dari teks ini. Istimewa. Kalau Bapak Ibu keluar, saya pernah lewat agak malam di BTP, di luar-luar sini ada martabak istimewa, ada yang temannya martabak itu apa? Terang bulan istimewa, ya kan? Ada nasi goreng istimewa. Istimewa itu biasanya hal yang baik. Ya, pasti saudara juga suka yang istimewa. Amin. Ya, tidak mau yang biasa-biasa saja kan, mau yang istimewa. Nah, saya ingin bercerita tentang sesuatu yang istimewa dalam hidup saya. Cerita ini sudah puluhan tahun silam. Ya, waktu saya masih berkuliah. Tepatnya di tingkat 4. Waktu itu kuliahnya masih tingkat 5, kalau sekarang kan memang kuliahnya tingkat 4 saja. 4 tahun, kalau dulu masih 5 tahun. Tahun keempat, di mana tahun itu adalah masa di mana kami dipersiapkan untuk masuk dalam masa PKL. Jadi itu seperti akhir-akhir tahun keempat saya di kampus. Dan saya menata hidup saya memikirkan bagaimana saya akan melayani di masa depan. Dan kemudian saya berpikir bahwa saya akan perlu teman hidup karena saya normal saja. Saya tidak memutuskan untuk bertarak gitu ya. Saya tidak memutuskan untuk selibat, saya tidak memutuskan untuk hidup sendiri. Tetapi saya memutuskan kemudian bahwa saya akan perlu penolong yang Tuhan memang sudah ciptakan. Dan saya jatuh cinta dengan seorang gadis Bali. Seorang gadis asal dari Bali. Dan melihat dia teman kelas saya ya. Jadi dia classmate yang sekarang menjadi roommate. Ya. Jadi waktu itu kemudian saya lihat dia, wah ini ciptaan Tuhan yang indah. Begitu ya.
Jadi saya mau mengagumi keindahan ciptaan Tuhan lewat dirinya. Yang sudah menikah, yang pernah pacaran, tentu tahu ini. Begitu ya, di mana saudara jatuh cinta dan saudara merasa seluruh keindahan ada pada orang yang saudara cintai. Ya kan? Karena saudara membayangkan wajahnya, kadang-kadang sendok nasi bukan nasinya kelihatan tapi wajahnya juga, begitu ya. Kadang-kadang mau tidur malam-malam, bukannya plafonnya yang kelihatan tapi wajahnya muncul lagi. Ya, kadang-kadang begitu. Yang parah kalau buka Alkitab dan wajahnya yang kelihatan, nah itu parah. Mesti wajah Yesus kelihatan kalau buka Alkitab. Nah, tapi singkat cerita bahwa saya kenal gadis ini, sebenarnya kami sudah lama berteman, tetapi di awal saya sangat serius kuliah karena saya hanya ingin menyelesaikan pendidikan dengan baik dan memang pernah gagal sekali dalam dunia percintaan itu. Saya gagal sekali dengan teman angkatan juga, tetapi itu biasa saja, artinya bahwa ya kita tidak tahu segala sesuatu. Dan dalam perjalanan waktu ternyata kami tidak bisa bersama, kami putuskan untuk stop dan kemudian 2 tahun setelah itu saya memutuskan untuk membuka hati lagi dan melihat kalau ada peluang dan saya menemukan gadis ini. Saya dipengaruhi dan ikut merasa bangga dengan keindahannya. Oke. Dan saya berjalan tiap pagi, kampus kami itu bangun pagi kerja bakti, kemudian kita akan sarapan, kita akan tentu ada ibadah saat teduh, lalu kemudian sarapan, lalu kemudian bersama-sama ramai-ramai ikut kapel ibadah seperti ini, dan nanti 8:30 baru kuliah akan dimulai. Jadi saya senang gedung Aspra di sebelah kalau di sana timur ya selatan, dan gedung Asprinya di sebelah sana ya, utara ya. Nah, biasanya kalau saya cepat untuk bangun pagi saja, saya berusaha bangun pagi dan lihat dia keluar, karena biasanya kami tidak satu kelompok kerja, jadi tidak boleh begitu ya. Dan aturan di kampus itu ketat. Ya. Bahkan di zaman saya tidak boleh pacaran sampai semester 5. Ya. Kalau di kampus lain mana tahan, begitu ya. Masa pacarannya diatur begitu ya. Pacaran nanti bolehnya semester 5. Sekarang karena turun 4 tahun, pacarannya nanti semester 4. Jadi kalau ada mahasiswa kami yang semester 1-2 sudah pacaran, itu pelanggaran. Tolong lapor kepada kami. Nah, saya bangun, saya lihat dia keluar dan anak ini suka mandi pagi ya. Karena namanya asrama banyak orang dan kamar mandi kurang dan dia tidak mau terlambat. Akhirnya dia suka mandi pagi. Jadi biasanya yang lain masih orang Toraja bilang muka peleran gitu ya. Nah, tapi dia selalu sudah keluar harum-harum begitu ya. Nah, saya pikir wah ini tipikal ibu gembala yang cocok ini, bisa bangun pagi begitu ya dan seterusnya. Nah, sampai masuk kapel ya. Kalau masuk kapel biasanya saya lihat kalau dia sudah jalan dari Aspri, saya juga pura-pura baru muncul padahal saya sudah intip dari gedung yang sebelah. Saya rasa senang untuk bisa sekedar berjalan masuk kapel bersama atau menaiki tangga yang 3 lantai itu. 41 anak tangga lumayan untuk dilewati dan saya senang. Kenapa? Jelas itu memengaruhi hidup saya. Saya merasa dia indah dan keindahan dia mempengaruhi hidup saya. Hal itu membuat hidup saya serasa lebih hidup lagi. Gitu ya. Membuat hidup lebih hidup lagi. Dia menjadi seorang yang spesial bagi saya tentu dengan berbagai alasan yang tadi saya sebutkan ya. Dan mungkin lebih kepada alasan anak-anak muda biasanya lebih kepada alasan-alasan fisik ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana agar keistimewaannya itu dapat terus saya nikmati? Apa hanya berakhir di sekolah atau bagaimana? Tentu tidak, tentu harus ada langkah nantinya. Setelah kami tamat dan setelah pelayanan dia kembali ke Bali melayani dan saya di Makassar melayani. Lalu kemudian setahun setelah itu saya memutuskan untuk pergi ke Bali, melamar dia dan menikahinya. Ya itu caranya. Kalau tidak, saya hanya akan menjadi pengagum dari jauh saja dan membiarkan orang lain bersamanya. Jadi kalau ada anak-anak muda di sini yang kagum saja, jangan kagum saja. Ya, sampaikan. Ya, sampaikan. Tapi harus tunggu persetujuannya. Kalau dia tidak setuju, jangan dipaksakan juga. Gitu ya. Apalagi ikut cara orang Toraja, cinta ditolak, dukun bertindak, dukun tidak mempan doti melayang. Ah, jangan. Gitu ya. Itu mesti bukan cara itu lagi yang dipakai. Ya. Kalau cinta ditolak, ya boleh berdoa lagi, begitu ya Ibu Gembala ya. Boleh berdoa.
Karena katanya selama janur kuning belum melingkar masih bisa. Ya, doakan dengan baik-baik. Kalau itu kehendak Tuhan dipertemukan, kalau itu bukan, sabar untuk menanti yang lain. Gitu ya, yang Tuhan berikan. Nah, kira-kira demikian cerita singkat itu. Dan hari ini kita bicara tentang keistimewaan pribadi Kristus. Saya bicara tadi adalah keistimewaan yang sangat kecil dibandingkan semua keistimewaan yang terkandung, yang tersimpan, yang ada di dalam Kristus. Kristus adalah pribadi yang istimewa. Yang tiada tara dan tiada bandingannya. Sebuah pujian katakan, no one can compare to him. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Apalagi hanya ciptaan. Kenapa? Karena Kristus bukan ciptaan. Kristus adalah pencipta. He is the creator. Kalau baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas di sana. Pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu, firman itu adalah Allah. Dan nanti ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Logos itu menjadi manusia. Tapi di ayat 2, segala sesuatu dijadikan, pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dia adalah pencipta, tidak ada yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah, tanpa dia tidak ada yang telah jadi daripada segala sesuatu yang telah dijadikan. Dan dia adalah pencipta, tetapi nanti ayat 14 firman itu, logos itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan itu yang kita ingat yang lalu dalam masa raya Natal. Yesus adalah pencipta, dia pribadi yang istimewa. Nah, hari ini kita belajar mengapa Yesus disebut sebagai sesuatu yang istimewa, pribadi yang istimewa. Yang menjadi tema kita hari ini, keistimewaan pribadi Kristus. Ada beberapa alasan. Yang pertama, saya ingin cepat karena sebenarnya poin saya cuma 2 hari ini, tetapi di dalam 2 itu ada 4, ada 5, jadi mungkin 9 poin. Ya. Yang bicara hari ini Bapak Ibu dosen, ya bukan Pak Gembala. Jadi maafkan saya karena biasanya dosen itu bicaranya panjang-panjang. Saya memimpin kelas, kalau itu kelas pasca sarjana S2, saya bicara 6 jam sehari. Kalau itu kelas S3, saya bicara dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya hitung sendiri. Ya, itu paling tidak 8 jam sehari. Jadi hari ini ya terserah jemaat saja. Mau 1 jam, mau 5 jam, boleh saja. Nah, Bapak Ibu, tapi saya secara cepat. Alasan mengapa Kristus disebut istimewa dari perikop ini. Yang pertama, dalam Kolose 2 ayat 9 sampai 10, itu jelas di sana. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. In him dwell all the fullness of deities, the fullness of God. Di dalam dia berdiam segala kepenuhan kealahan. Jadi alasan pertama mengapa Yesus Kristus itu istimewa adalah karena di dalam Kristus berdiam semua kepenuhan kealahan. Ini penting. Berapa banyak orang Toraja hadir di sini? Orang Toraja dulu saya tanya. Kenapa? Karena ini yang punya marga. Berapa banyak orang Toraja di sini yang pakai marga? Seperti saya pakai Panggara. Ada yang punya marga? Bangga tidak pakai marganya. Bahkan kalau salah disebutkan biasa marah-marah bukan? Kenapa bangga dengan marganya? Orang senang pakai marganya. Kalau disebut, contohlah saya supaya orang lain tidak perlu tersinggung. Robi Panggara. Saya senang dengan Panggara. Kenapa? Karena leluhur saya Panggara itu. Ya, itu nama saya. Panggara adalah anaknya Palinggi. Orang Toraja mempopulerkan Palinggi. Saya menggunakan nama anaknya Panggara. Saya bangga dengan nama itu. Tentu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang punya nilai dari nama itu untuk saya. Oke? Jangan dibaca dalam aksen orang Manado. Ini bukan Robi yang tukang garah. Oke? Bukan Panggara kita ya, bukan Panggara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu adalah turunan dari seorang raja, bukankah itu yang sering dibangga-banggakan ketika saudara
bertengkar dengan tetangga atau seseorang mungkin juga di persekutuan. Lalu, kau tidak kenal saya punya keluarga, kami dari tongkonan ini. Oke, yang lain bilang, saya dari Ambon, keturunan Datuk. Datuk Maringgi, Datuk Maringgi dari Bukit Tinggi. Saudara, andai kata saudara adalah anak Presiden Jokowi. Oke, andai kata saja. Itu tidak bisa diputar lagi. Pasti saudara bangga kan? Bapaknya presiden. Kenapa? Karena di dalam diri saudara mengalir darah presiden. Tapi kita bicara bahwa Yesus istimewa. Kenapa istimewa? Di dalam Yesus berdiam semua kepenuhan kealahan. All the fullness of God is dwell. Dwell in him. Tinggal di dalam dia. Semua kepenuhan kealahan ada dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus adalah pribadi yang sangat istimewa. Tidak ada yang pernah melihat Allah, tapi kalau saudara melihat Yesus, Yesus bilang, kamu sudah melihat Bapa kalau kamu melihat aku. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kristus kita dikuduskan atau diampuni. Kolose 2 ayat 11 sampai 14. Di dalam dia kamu telah disunat. Oke, kata sunat. Tapi bukan sunat yang dilakukan oleh manusia secara lahiriah, tetapi sunat dengan Kristus. Oh, artinya Kristus yang sunat kita? Ada orang di sini disunat Kristus? Mungkin disunat bidan ya, disunat dokter ya. Tidak. Memang kita disunat Kristus dalam pengertian ini. Yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia, oke, kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu dibangkitkan, oke, itu lewat membangkitkan, oke, sampai 13, kamu meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sunat untuk menanggalkan tubuh berdosa dan mengampuni pelanggaran kita. Ayat 14 dengan menghapuskan surat hutang. Hutang apa? Hutang dosa. Oke, dengan demikian jelas mengapa Yesus adalah pribadi yang istimewa. Sebab di dalam Kristus kita dikuduskan dan diampuni. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Kristus adalah pribadi yang sangat istimewa. Jangan mengistimewakan dia hanya karena dia sumber berkat jasmani. More than that. Lebih daripada itu. Dia adalah Kristus yang menguduskan kita. Di dalam dia kita dikuduskan oleh pengorbanan darahnya. Di dalam dia kita diampuni karena pengorbanannya. Kita yang adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran dosa kita. Tetapi oleh karena di dalam dia kita boleh diampuni dan dikuduskan karena dosa itu. Dan tidak cukup hanya dengan pengampunan dan juga pengudusan. Kita lihat yang ketiga masih dalam ayat yang sama di ayat 12 sampai 13. Itu jelas di sana bahwa dengan dia kita dikubur dalam baptisan dan di dalam dia kita turut dibangkitkan. Oke. Dikubur dalam baptisan artinya mati terhadap dosa, tetapi kemudian kita dibangkitkan dari dosa. Dan ada lagi. Kamu dahulu sudah mati, oke. Oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi apa yang disebutkan bagian B, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah mengampuni segala pelanggaran kita. Jelas di dalam Kristus kita bukan hanya diampuni, dikuduskan, tetapi yang ketiga adalah kita juga dihidupkan. Semua kita adalah mati karena dosa. Itu firman Tuhan, Kejadian berkata jangan makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Ini yang kita sebut sebagai the sins of the origin. Inilah dosa asal yang sejak awal memengaruhi hidup manusia dan semua orang yang lahir setelah itu disebut mati. Mati dalam arti mereka hidup jauh dari
hadapan Tuhan dan akan dihukum. Oke. Tetapi di dalam Yesus, oleh pengorbanan dan kematiannya kita diampuni, dikuduskan, dan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, kita juga beroleh harapan bahwa di dalam kebangkitannya juga kita ikut turut dibangkitkan, dan karena sebabnya di dalam Dia kita dihidupkan. Amin. Itu sebabnya Yesus sangat istimewa. Ayat yang keempat, ayat 15. Mengapa pribadi Yesus disebut istimewa? Alasannya di ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Apa itu? Di dalam Kristus kita mendapat kemenangan atas, kalau itu digabungkan penguasa dan pemerintah itu adalah setan-setan. Di dalam Kristus jaminan kemenangan kita atas kuasa kegelapan, atas raja kegelapan, atas setan-setan dijamin. Saudara, itu sebabnya kalau kita disebut pemenang-pemenang kehidupan, saudara pun menang atas kuasa kegelapan sekalipun, itu karena di dalam Yesus. Amin. Bukan karena saudara punya banyak jurus dompet. Bukan karena saudara punya banyak baca-baca. Bukan karena ikat pinggang saudara bersusun-susun. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih dan sebagainya. Bukan. Ini bukan soal apa yang saudara bawa dari kampung. Bukan karena saudara dimandikan 7 kali dengan bunga 7 warna. Bukan soal saudara dimandikan malam Jumat. Bukan. Kemenangan kita atas pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan dijamin di dalam kemenangan Kristus yang menang atas setan waktu ia melucutinya lewat peristiwa salib, mulai dari dia mati menanggung dosa yang adalah sengat maut yang dipakai oleh setan. Dosa adalah senjatanya dan maut adalah kekuatannya. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa terampuni, dia terlucuti dengan senjatanya, dan waktu Yesus bangkit dari kematian, dia terlucuti karena kekuatan sengat maut yang menjadi andalannya ternyata tidak lagi mempan, karena kita bisa hidup di dalam Yesus. Karena itu Paulus berteriak dalam surat Roma, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kenapa? Di dalam Yesus setan yang punya sengat maut telah dikalahkan, dan kita adalah pemenang-pemenang. Amin. Saudara, maka kita tidak perlu takut lagi seperti si Joni. Adakah Joni di sini? Oke, saya ubah saja Tato. Umumnya cerita atau nama orang Toraja untuk laki-laki. Tato. Ini cerita Tato. Satu waktu mamanya Tato memasak. Kalau saudara di kampung di Toraja ya, kalau di BTP kan di samping rumah juga toh. Kalau di Toraja kan biasanya di samping rumah ada kebun lombok sedikit, kebun sayur sedikit. Satu kali mamanya Tato mau masak, tapi ini sudah orang Toraja bilang sikarimo, itu artinya dekat-dekat maghrib, sudah mulai gelap. Nah, karena mamanya Tato mau masak, dia bilang sama Tato, "Tato, kau bantu mama dulu nak." Tato mungkin sedang main game Mobile Legend. "Tato, bantu mama dulu." Iya mak, ya walaupun malas-malas. Iya mak, iya. Kenapa mak? Bilang, "Mama lagi masak, tapi mama tidak bisa kasih tinggal. Mama lupa tomat di pasar, tapi di samping rumah ada tomat kita berbuah. Tato tolong kau ambil petik buah tomat di situ." Jadi Tato bilang, "Oh iya mak." Tato pede-pede datang karena kan main HP dia terang. Pas dia buka pintu, kan kalau dari mata saudara yang dari cahaya tiba-tiba keluar gelap, itu tambah gelap lagi. Pas Tato buka pintu begini, gelap. Langsung Tato merasa takut. Dede, gelap di luar mak. Takut kak? Dede Tato, nah kau itu anak sekolah minggu, rajin ke sekolah minggu, kau takut apa kak? Aduh takut kak mak, ada setan di situ. Tato, kau ini anak sekolah minggu, kau sudah tahu bahwa kau percaya Yesus, itu tidak perlu takut setan. Tidak usah kau takut nak, ada Tuhan Yesus di situ. Tato buka lagi. Ngeri dia. Enggak bisa mak, takut kak. Tato, ada Tuhan Yesus di sana. Pergi ambil tomat. Lalu Tato mulai buka pintu lagi dan bilang, "Tuhan Yesus, mama katanya perlu tomat. Tolong petikkan dulu."
tolong ambilkan buah tomat untuk mama. Mama aja bilang, Tato kau bikin apa? Dia bilang, nah mama kak bilang ada Tuhan Yesus di sana. Nah daripada saya keluar, nah takut kak, biar dia ambilkan baru saya kasih Ki. Tato ini kadang-kadang juga menggambarkan hidup kita. Waktu kita gereja seperti ini, apalagi dalam arak-arakan pujian yang luar biasa seperti pagi ini, wah siapa yang tidak gemetar dan melompat dan bersorak. Tapi waktu berjumpa dengan pengalaman-pengalaman kehidupan, kegelapan yang menggambarkan ketakutan, kecemasan, kematian, seringkali kita sudah begitu ketakutan dan melupakan Yesus. Yesus sudah menang. Tidak ada kegelapan yang terlalu menakutkan untuk saudara hadapi. Tidak ada lembah-lembah kekelaman yang terlalu menakutkan untuk saudara lewati. Iya kan? Tapi kalau jalan apalagi lewat di situ, tahu bilang ada kubur. Malam-malam nih. Nah lihat ke sana. Adakah tidak ini? Semakin lama lihat, lalu mulai ada melambai-lambai. Ada betul nih. Pas angin tambah berkibar, dia goyang ke sini, kayaknya dilihat juga begini. Dia goyang ke sini, dilihat juga. Lari meter-meter, padahal cuma daun pisang. Besok pagi dia lewat, bilang, oh pisang pala ini. Ya, biasanya yang tertawa itu pengalaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keistimewaan Yesus. Yesus pribadi yang istimewa. Kenapa? Karena dalam Kristus berdiam semua kepenuhan Allah. Di dalam Kristus kita dikuduskan, diampuni. Di dalam Kristus kita dihidupkan, dibangkitkan dari kematian. Dan di dalam Kristus kita mendapat kemenangan, jaminan kemenangan. Tidak ada kita yang bisa lawan setan. Lawan mak lampir raja susah. Ya kan? Misteri Gunung Merapi. Kan ada film kami itu, Misteri Gunung Merapi. Ya. Lawan yang begitu saja kita susah, bagaimana mau lawan penghulu setan? Susah bagi kita. Manusia tidak dapat melawannya. Kecuali saudara dengan Kristus. Dengan kekuatan Kristus. Di dalam kemenangannya. Saudara bisa dengan lantang berkata kepada setan-setan, kau keluar. Ya, paling tinggal dia tanya saja, di mana jalan keluarnya kah? Ya. Saudara pernah doa untuk orang kerasukan? Keluar, tidak mau. Keluar, tidak mau. Bahkan ada dosen kami berdoa, dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan, injak kepala ular. Dalam nama Yesus saya injak kepalanya. Dia bilang, saya pakai helm Pak Pendeta. Dosen kami doa lagi, dalam nama Yesus saya minta api Roh Kudus bakar. Saya siram dengan air Pak Pendeta. Ini setan ini balas-balas begini bagaimana ini? Ya kan? Setan juga itu bukan tidak pintar dia. Oke. Tapi jaminan kemenangan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya kadang-kadang saya tidak suka tanya jawab dengan dia. Kalau setan ditanya jawab nanti persoalan. Kalau saya datang, ini kenapa kerasukan? Setan kau keluar. Gitu ya. Biasa teman-temannya lihat-lihat saya. Dan kalau kau juga setan, kau juga ikut keluar. Ya kan? Kan biasa kalau orang kerasukan datang dikelilingi orang toh. Kita doa serius, orang cuma lihat-lihat kita. Saya bilang, oke, setan kau keluar, dia tambah lihat-lihat. Saya bilang, iya, kalau yang lihat-lihat juga ini setan keluar juga, begitu. Kenapa? Bagaimana kita mau berdoa dengan orang yang tidak punya iman yang sama? Saya bilang, kau yang tidak percaya jangan lihat-lihat di sini. Kau jauh-jauh sana. Di sini perlu iman sekarang. Ini pertarungan iman. Jadi kalau kau yang cuma lihat-lihat, kau setan juga keluar. Gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, poin saya yang kedua. Itu tadi poin yang pertama, tapi ada 4 subnya. Alasan mengapa Kristus disebut istimewa, itu yang tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat menikmati keistimewaan Kristus. Ini penting. Karena ini soal bagaimana kita sekarang. Yesus istimewa, memang pada dasarnya dia istimewa. Tapi sekarang bagaimana saudara dapat menikmati keistimewaan Kristus itu. Yang pertama, kita lihat dalam ayat yang ke-6, bagian A. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Paulus memulai dengan kata-kata itu. Untuk mengalami, menikmati keistimewaan Kristus harus dimulai dengan penerimaan.
mulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang ada di sini sudah terima Yesus belum? Sudah terima Yesus, amin? Yang belum terima, nanti setelah ibadah ketemu dengan Bapak Ibu Gembala. Ya, bilang saya ini belum terima Yesus secara pribadi. Tolong bimbing saya. Oke? Kenapa? Karena keistimewaan Kristus hanya dapat saudara nikmati waktu saudara memulai dengan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah titik awal. Saudara akan mengalami semua kepenuhan yang tadi kita belajar di dalam Dia. Tetapi itu kalau saudara ada dan sudah menerima Yesus. Kalau saudara belum terima Yesus, tentu itu tidak bisa saudara nikmati. Karena saudara tidak ada akses untuk itu. Saudara terima Yesus, maka dengan Yesus saudara bisa menikmati seluruh akses itu. Oke. Amin. Ya. Coba anak Pak Jokowi ikut ibadah di sini. Mudah kita minta sumbangan kan? Kenapa? Ada aksesnya. Paling tidak anaknya bisa minta. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hal yang penting. Terima Yesus sederhana. Saya tidak usah lama-lama di situ karena itu jelas. Terima Yesus. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 6 juga. Terima Yesus Kristus. Lalu yang bagian B, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hal yang kedua yang perlu adalah bagaimana kita menikmati keistimewaan Kristus, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Ini hal yang penting. Menerima Yesus peristiwa sekali. Tetapi tetap tinggal di dalam Yesus adalah peristiwa sekali yang permanen. Ini harusnya berlangsung secara kontinu terus menerus. Kita bukan orang Kristen kapal selam. Sekali menyelam lama tenggelam. Nanti Desember muncul lagi. Masih ada di awal-awal Januari. Tapi setelah minggu ketiga Januari keempat mulai menyelam lagi. Tenggelam lagi. Desember baru muncul lagi. Coba lihat kiri kanan, ada kayak yang begitu di situ. Kalau ada di situ tolong kasih tahu dia, jangan kau begitu lagi. Ya kan? Harusnya sekali mengudara tetap mengudara. Yang ini sekali tenggelam, sekali menyelam tetap tenggelam. Wah itu tidak boleh. Orang Kristen bukan orang Kristen kapal selam. Ya kan? Atau kita model itu. Kalau saya sebut tuh apa ini? Maksudnya penyedia jaringan ini, jaringan internet. Tapi kalau saya sebutkan nanti saya dianggap apa itu? Ada pesan-pesan sponsor kah? Tapi jaringan-jaringan tertentu waktu kita di Toraja kan kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang kan? Ya, munculnya sebentar, hilangnya lama. Begitu. Saudara kan bukan jenis jaringan itu kan? Yang di sini kebanyakan pakai jaringan Telkomsel ya. Jaringan yang luas dan kuat. Ini bukan karena Telkomsel pernah undang saya khotbah jadi saya sengaja kasih tahu begitu, bukan. Tetapi ya kita akui karena mereka pelopor ada, jadi mereka lebih luas jaringannya. Oke. Kita harus tinggal tetap dalam Yesus. Bukan hari Minggu kita dalam Yesus, Senin sampai Sabtu di luar Yesus. Oke. Tolong anak-anak muda kasih ingat ke temanmu di samping. Tinggal tetap kok dalam Yesus, jangan cuma hari Minggu. Ya kan? Ya, tinggal tetap di dalam Yesus. Yang ketiga, tinggal itu sudah baik. Tetapi lebih dari itu, kita akan berhadapan dengan banyak problem kehidupan. Itu sebabnya apa? Problem itu datang seperti badai. Beberapa waktu lalu kan cuaca ekstrim Makassar kan, banyak pohon tumbang bukan? Yap. Kita perlu berakar. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Rooted in Christ. Itu penting. Sayangnya di sini bunga-bunga palsu semua ini. Asli tapi palsu. Aslinya adalah dia bentuk bunga, aslinya dari plastik. Tapi palsunya karena dia bukan bunga hidup ya. Saudara teman saya,
senang tanam tanaman. Dia tanam pepaya. Saya lihat pepaya tumbuh baik, mulai berbuah. Saya senang, saya pikir kita akan makan buah pepaya. Ternyata musim hujan turun. Hujan datang, angin datang, pepaya rebah di tanah. Saya coba lihat-lihat, ternyata pepaya ini akarnya itu kecil-kecil dan bukan akar yang merambat masuk ke dalam tanah, akar tunggang. Dia banyak serabutnya dan dia pendek-pendek saja. Saudara, kita perlu berakar dalam Kristus. Badai kehidupan kita tidak pernah bayangkan seperti apa badai itu datang. Dan kita perlu pastikan bahwa kita berakar kuat dalam Kristus. Karena itu adalah jaminan untuk kita kuat menghadapi badai hidup yang datang. Yesus tidak berjanji bahwa saudara tidak akan hadapi badai kalau saudara jadi Kristen dan percaya Dia. Yang Ia janjikan adalah Ia ada bersama saudara di dalam semua situasi keadaan yang saudara hadapi. Karena itu saudara perlu untuk lebih berakar di dalam Dia. Supaya ketika badai hidup datang, Ia bersamamu dan engkau berakar dalam Dia. Maka badai itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan dan memporak-porandakan hidupmu. Karena engkau punya fondasi yang kuat di dalam Yesus. Amin. Ini penting. Bangunan-bangunan yang dibangun perlu fondasi. Bayangkan bangunan bertingkat tanpa fondasi yang kuat. Kemarin ketika terjadi gempa Mamuju dan Palu, dievaluasi bangunan-bangunan dan ternyata tidak dikerjakan dengan baik. Itu sebabnya dengan mudahnya retak dan runtuh. Bahkan ada satu hotel di Parepare yang rata tanah. Wow. Yang lain kan masih runtuh tapi masih berdiri. Yang ini memang rata. Berakarlah. Kalau saudara tidak ingin dengan mudahnya diombang-ambingkan oleh angin. Kalau saudara tidak ingin yang muda-muda. Kalau saudara tidak ingin dengan mudahnya gantung diri di pohon tomat hanya karena diputuskan pacar. Ya kan? Banyak anak muda baru diputuskan pacar sudah kehilangan harapan. Kalau saudara berakar kuat dalam Kristus, saudara bisa nyanyi, dunia belum berakhir, bila kau putuskan aku. Iya kan? Masih banyak teman-temanku di kampung yang suka padaku. Kan paling tidak begitu. Iya kan? Masa dunia berakhir hanya karena cinta yang tertolak, cinta yang kandas. Itu berarti hidupmu yang kurang berakar di dalam Tuhan. Yang tidak mampu menyelami bahwa bagi Tuhan Ia adalah perancang kehidupan. He is designer of your life. Dia yang merancang hidupmu dan Dia tidak mungkin gagal dalam seluruh rancangannya atas hidupmu. Amin. Karena itu perlu berakar kuat untuk tahu hal-hal ini. Bagaimana berakar? Ya baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dengan pengetahuan firman Tuhan, semakin tahu firman Tuhan, semakin saudara berakar. Semakin tahu bagaimana berakar, teruslah merambatkan akarmu ke dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan siang dan malam. Belajar firman Tuhan hari demi hari. Dengan begitu saudara akan kuat menghadapi persoalan hidup. Amin. Tolong kasih tahu kiri kanannya. Makanya belajar ke Alkitab, ikut ke IPA. Iya kan? Jangan jadi orang Kristen kapal selam. Iya. Yang terakhir, belum yang terakhir, kedua dari terakhir. Bertambah teguh. Dibangun dalam Yesus juga. Kolose, ini belum ya, masih ada nih. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hal yang berikut adalah yang keempat, Kolose 2 ayat 7, dibangun di atas Dia. Saudara, bukan cuma menerima Yesus, tinggal dalam Yesus, berakar, tetapi dibangun. Paulus berbicara tentang analogi arsitektur. Dia membangun di atas dasar Kristus. Semua kehidupan Kristen yang baik untuk dapat menikmati semua kepenuhan dan keistimewaan Kristus adalah kehidupan yang harus dibangun di atas Yesus. Apakah bangunan hidup saudara adalah kehidupan yang dibangun atas Yesus? Atau kebangunan hidup saudara adalah kehidupan yang dibangun di dalam kesombongan? Saudara merasa saudara orang kaya, punya banyak modal. Berapa lama untuk modal yang besar hilang? Tidak lama. Oke. Saya melihat orang yang saya kagumi punya banyak harta,
Tapi ada masa di dalam hidupnya, dalam waktu yang sangat singkat, dia kehilangan semuanya. Kita lihat juga itu di Alkitab. Ayub pernah kehilangan hartanya meskipun dia orang yang takut Tuhan. Maka jangan bangun hidupmu di atas hal yang rapuh seperti harta. Di atas hal yang bisa dimakan, ngengat dan karat. Bangun di atas dasar yang tidak rapuh. Di atas dasar yang tidak pernah luntur. Bangun di atas dasar Kristus. Saudara bangun hidupmu di atas dasar kecantikan. Berapa lama saudara terlihat cantik? 17 tahun. Oke. Saudara cantik sampai 45 tahun. Kalau ditambah plastik mungkin 55 tahun. Tapi saya ingat-ingat ini bagi cewek-cewek dan ibu-ibu. Ada yang pasang alis, tato alis di sini. Kalau anak muda saya mau bilang jangan Maki. Percaya Mi. Saya sudah ketemu beberapa oma-oma yang pasang tato alis. Sekarang dia umurnya 60-an. Oma-oma kalau 60-an itu jadi bagaimana kulitnya? Keriput kan? Karena keriput kan turun ini kulit. Tatonya tak tinggal. Jadi setiap minggu dia harus pakai bedak yang tebal. Supaya dia bisa tutupi plester itu tato alisnya. Karena sudah 2 alisnya kelihatan. Ini kan kayak film Ateng gitu ya. Bangun di atas kecantikan, kegantengan. Berapa lama kita cantik? Perempuan punya 2-3 anak. Ini bukan soal itu. Tetapi di atas mana saudara membangunnya? Bangunlah di atas Kristus. Di dalam Kristus apa yang diajarkan? Kebaikan. Kasih. Kalau itu yang membangun hidupmu, kebaikan semakin lama semakin bagus. Kasih semakin lama semakin bagus. Bukan sekedar tampilan fisik. Meskipun saya tidak bilang jangan pakai lipstik kalau datang ke hari Minggu. Ya pakai tongi juga daripada bekas belanga yang di situ kan susah. Gitu kan. Ya. Berikut, bertambah teguh dalam iman. Ini hal penting. Kalau saudara sudah punya semua itu, saudara sudah menerima Yesus, tinggal dalam Yesus, berakar dalam Yesus, dibangun di atas Dia dengan semua yang Ia mau kita lakukan, bertambah teguhlah dalam iman. Iman bicara tentang bagaimana kita mempercayai Yesus. Memang Dia tidak kelihatan, tetapi kita mempercayai semua yang telah diajarkannya, mempercayai semua yang telah dilakukannya teladan hidupnya, dan kemudian mempercayai bahwa walaupun kita tidak bersama seperti imannya katanya kepada Thomas, engkau Thomas melihat baru percaya, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini menambah keteguhan pada imanmu. Amin. Ada banyak cerita yang saya bisa ceritakan, tapi saya takut berkepanjangan, jadi nantilah kalau mau dengar cerita lagi nanti saya datang lagi. Gitu ya. Bertambah teguh dalam Dia. Jangan mudah untuk menggoyangkan, digoyangkan. Teguhkan imanmu. Oke, ini kata-kata Yesus yang berulang-ulang Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Waktu terjadi angin sakal. Dan murid-muridnya berteriak-teriak, guru kita binasa, guru kita binasa. Yesus bangun dan bilang apa? Di mana imanmu angkatan yang kurang percaya? Tanggal 23 yang lalu saya melakukan perjalanan ke Kalimantan. Itu hari di mana cuaca ekstrim mulai di Makassar. Jam-jam 2 subuh mulai hujan lebat sampai pagi sepanjang hari itu. Dan saya berangkat jam 6 pagi. Istri saya WA, bisa di pesawatnya jalan ini, hujan di sini tambah lebat. Saya masih main-main jawab, nah tidak jalan Ji, terbang Ji. Iya toh? Nah, tetapi apa yang terjadi? Jam 8 dijadwalkan, ternyata delay sampai jam 9. Delay sampai jam 10. Dan jam 10 kami take off. Sekitar menit ke 10. Sebenarnya dia sudah mengawan bagus, mengudara bagus. Sekitar menit ke 10. Kalau saudara pernah nyetir, lalu ada gundukan yang kita tidak lihat dalam kecepatan tinggi 80 km per jam. Lalu saudara hantam gundukan itu. Biasanya mobil seperti naik baru turun. Oke? Tapi kami hantam itu dan juga seperti ada pagar. Jadi seperti hantam dan seperti tabrak. Dan kemudian itulah yang terjadi. Pesawat itu seperti ditekan moncongnya turun. Sebelum naik pesawat saya ketemu seorang mahasiswa kami dari Pasca Sarjana dan dia duduk di barisan tengah. Saya duduk paling ekor. Pesawat itu penuh kecuali
tempat duduk saya, ada 3 kursi tapi saya sendirian. Dan yang di samping itu ada dua anak dengan 1 ibu dengan 2 anak kecilnya dan main-main, kasih jalan-jalan, mobilnya di pesawat, biasalah anak-anak main. Oke, pesawat jalan, saya mulai mengantuk karena saya bangun subuh hari itu jam-jam 4. Mungkin kurang jam 4 saya sudah bangun, sementara malamnya saya masih ada kegiatan. Dan saya gak mengantuk, saya seperti tertidur. Dan waktu itu terjadi, saya lihat, saudara, biasanya kalau naik pesawat biasanya ada turbulensi udara ya. Turbulensi itu biasa terjadi dan ada goncangan-goncangan. Dan kalau saudara taruh gelas yang ada isi air di dalamnya biasa tumpah airnya. Tapi itu tumpah di gelas itu saja. Hari ini berbeda saudara, saya lihat sendiri, saya buka mata, saya lihat air naik di atas kepala orang, tumpah kopi itu. Oke, itu berarti goncangan itu sangat keras. Dan saya tunggu, saya kira mahasiswa yang di tengah itu akan berteriak, "Guru, kita binasa." Tapi ternyata dia tidak teriak. Saudara yang naik pesawat tahu kalau terjadi begitu biasanya orang sudah mulai teriak. Biasanya orang sudah mulai mengucapkan semua doa. Hari itu seperti orang mau berdoa. Pas mau berdoa, tapi tiba-tiba seperti boncong pesawat itu ditekan turun. Jadi kita harus pegang begini. Langsung orang seperti ini. Itu seperti muka WC. Muka waktu masuk toilet maksudnya. Tidak jadi teriak. Termasuk ada 2 anak kecil yang 5 tahun itu di samping saya. Tadinya dia main-main terus mobilnya. Disuruh kasih tutup meja, dia buka lagi. Suruh tutup lagi. Tapi begitu kejadian itu dia tidak bersuara sampai kami turun di Balikpapan. Semua orang diam. Takut saudara. Saudara. Memang. Tetapi apa yang terjadi pada saya? Ya saya juga kaget pastinya. Tetapi begitu saya ingat. Ayat apa yang langsung muncul di kepala saya? Rambut di kepalamu terhitung semuanya. Tidak ada satupun yang gugur tanpa kehendak Bapamu. Oke? Ini menguatkan iman saya. Kenapa? Rambut di kepala kita terhitung semuanya. Rambut ini yang saudara mau kasih hijau, mau kasih kuning, mau kasih biru, mau kasih putih, mau kasih hitam lagi. Kan seenak-enaknya saudara kan, suka-sukanya saudara kan. Saudara bangun ada rambut dibantal kan. Saudara masuk kamar mandi, habis mandi ada rambut di kamar mandi kan. Saudara sisiran ada rambut kan. Tuhan bilang apa? Tuhan tetap tahu hitungan rambut yang ada di kepala kita. Saya tidak tahu kalau Pak Gembala Esra. Tapi yang pasti Tuhan tahu semuanya. Oke? Di dunia ini saudara. Di dunia ini, di dunia yang sungguh canggih ini, semua hal bisa dihitung. Bintang-bintang yang sangat jauh, apalagi cuma soal anatomi, lapisan tanah dan semuanya. Semua bisa dihitung dengan teknologi. Tapi kalau saudara mau coba, nanti pergilah ke salon rambut. Ya, oke? Dan pergi ke sana, kalau ditanya, mau ke potong rambut? Tidak. Mau ke krimbat? Tidak. Lalu mau ke apa? Tolong hitung rambut saya. Tidak ada mesin penghitung rambut. Anak-anak muda googling aja, nggak ada mesin penghitung rambut. Kenapa? Untuk apa menciptakan mesin penghitung rambut? Bukan karena tidak bisa diciptakan, tetapi untuk apa diciptakan? Ini dianggap sangat sepele untuk dihitung. Pewarna dan keriting gitu ya, keriting, rebonding lagi gitu ya. Ada, tapi untuk menghitung untuk apa? Sepele sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tahu semua jumlah rambut di kepala kita. Tidak selai pun jatuh tanpa izinnya. Kalau rambut yang banyak ini saja dia hitung semuanya, dan masa dia tidak peduli hidup saya jantungnya cuma 1. Amin. Ginjalnya cuma 2, kan tidak ada orang 3 ginjalnya. Biasa kadang ada 1 Ji. Adakah? Mungkin. Tapi kebanyakan 2 Ji. Oke? Biasa kadang-kadang ada 1. Tidak ada orang 3 jantungnya. Sehingga bisa coba mati. Ya kan? Kalau 3 jantungnya coba mati dulu. Nanti setelah itu baru pakai yang kedua. Ya kan? Iman kita dibangun. Begitu ayat itu muncul langsung iman saya dibangun. Saya yakin Tuhan menyertai perjalanan saya. Lagian di atas ini tidak ada tempat parkir untuk kasih parkir dulu. Tunggu cuaca bagus. Ya kan? Tidak ada tempat parkir di atas sana untuk parkir. Tunggu hujan reda baru kita jalan lagi. Tidak bisa. Mesti jalan terus itu pesawat. Terakhir. Senantiasa bersyukur. Hal yang terakhir. Dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hal yang penting untuk saudara menikmati semua kepenuhan Kristus, keistimewaan Kristus adalah hiduplah dengan rasa syukur. Sobah dalam istilah Ibrani.
Hiduplah dengan rasa puas, contentment. Hiduplah dengan rasa terima kasih. Jangan hanya bersungut karena yang kurang. Tuhan, aku bersyukur karena aku boleh bangun pagi ini dengan kekuatan yang daripadamu. Jangan saudara pergi lihat, buka pagar dan lihat, wih, mobil baru kita tetanggaku plat putih. Lalu kita mulai bersungut. Tuhan, tetanggaku kok kasih mobil baru lagi. Nah saya kapan kok dong? Saudara, hiduplah dengan rasa syukur. Itu mengurangi depresi dan stres. Hiduplah dengan rasa syukur. Itu lebih membuat saudara sehat daripada bersungut. Ya kan? Saudara lihat lagi. Istri baru lagi. Nah saya kapan kok dong? Memangnya saudara mau tambah juga? Kita kan dilarang. Saudara, ada banyak hal. Tetapi saudara perlu hidup dengan rasa syukur. Rasa terima kasih kepada Tuhan. Dan waktu saudara mulai mensyukuri, saudara tidak perlu yang lain kecuali Tuhan. Ini hal yang sulit saudara. Kalau saudara bisa sampai pada titik iman, di mana saudara berkata, Tuhan, kehidupan saya perlu banyak hal. Tetapi aku punya Tuhan, itu lebih dari cukup. Engkau segalanya. Yesus engkau segalanya. Di dalam engkau juga adalah segalanya. Dan kalau saudara sampai pada rasa cukup di titik itu, saudara tidak terganggu dengan semua hal yang terjadi di dunia. Entah itu kelimpahan, entah itu kekurangan, itu tidak memengaruhi iman saudara. Dan kalau saudara tidak dipengaruhi, maka secara konsisten engkau akan mengalami keistimewaan Kristus dalam hidupmu. Belajarlah untuk hidup dengan rasa syukur. Satu cerita mengakhiri khotbah saya. Cerita Pisa Miring di Italia. Dibangun tahun 1173 oleh Diotti Salvi dan juga Guglielmo. Dibangun di antara sungai Arno dan Sersio. Saudara, apakah Pisa Miring di Italia yang sangat terkenal itu memang dibangun dengan konstruksi yang miring? Tidak. Dia tidak dibangun dengan miring. Hanya karena kesalahan perhitungan, maka kemudian setelah dibangun, gedung itu menjadi miring. Kenapa? Karena dibangun di antara sungai, maka tanah di bawah itu ada dari pasir halus. Dan pergerakan tanah membuat gedung itu miring. Oke? Bukan dibangun dengan rancangan untuk miring. Nah, disitulah menariknya. Sehingga menjadi pusat wisata dunia. Menjadi satu dari keajaiban dunia. Gedung Pisa miring di Italia. Kenapa? Bahwa dalam keadaan itu, gedung ini miring dan ini gedung tinggi, bukan gedung satu lantai. Tapi tidak juga rubuh. Bagaimana ketika terjadi gempa dan tidak rubuh? Saya baca, ternyata memang di bawahnya itu adalah pasir halus. Tetapi pada waktu yang sama, karena ini terdiri dari pasir halus, ketika terjadi gempa, pasir halus lebih menyesuaikan terhadap goncangan daripada pasir keras, tanah keras. Kalau tanah keras digoyang, ia terbelah-belah, hancur. Tapi pasir halus, dia bermain. Itu sebabnya Pisa Miring tidak jatuh roboh walaupun ada gempa. Saudara, apa yang saya ingin ceritakan bahwa kadang-kadang hidup kita tidak selurus yang kita pikirkan. Tetapi di dalam hal yang di luar prediksi kita, Tuhan bisa bekerja. Karena Tuhan bisa bekerja lebih dari yang saudara dapat pikirkan. Amin. Bahkan saudara tidak mampu memikirkan semua rancangan dan rencana Tuhan atas hidupmu. Karena itu percayakanlah. Bahkan ketika itu kelihatan miring sedikit, tidak apa-apa. Oke? Tidak apa-apa. Waktu itu kelihatan seperti, waduh ini bagaimana? Tidak apa-apa. Selama engkau tahu bahwa engkau berjalan dengan Tuhan. Karena jika engkau berjalan dengan Tuhan, itu tidak akan sampai tergeletak, kata firman Tuhan. Jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangannya menopangmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau terus berbicara kepada kami. Menjelaskan firman-Mu lebih jelas bagi kami.
lalu mengokohkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tidak hanya pendengar saja. Biarkan kami dapat menikmati keistimewaan-keistimewaan Kristus dalam hidup kami. Biarkan Tuhan beracara dalam hidup ini. Sebab hanya Engkau Tuhan, Engkaulah penolong setia yang sanggup untuk menolong, mengokohkan, menguatkan hidup kami. Kita nyanyikan pujian ini. Sebab dialah yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah ku percaya hanya Yesus. Kami percaya bahwa hanya Engkau penolong setia dalam hidup kami, Tuhan. Berkatilah umat-Mu, lawatlah mereka, dan biarkan Engkau menjadi penolong yang menemani perjalanan hidup mereka, agar mereka lebih berakar hidup di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau, dan biarkan mereka menikmati semua kepenuhan-Mu. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan duduk kembali jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. 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 Haleluya. Selanjutnya akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya ada sedikit pengumuman bagi setiap jemaat yang terbeban dan mau untuk boleh terlibat di dalam renovasi ruangan. Kita akan membuat ruangannya kita lebih cantik lagi. Di dalam amplop nomor 2, amplop 2 ya, itu ada tulisan di dalam, boleh tentang tulisan ditulis pembangunan. Ya, jadi persembahan saudara di amplop kedua boleh. Nominalnya berapa? Ditulis aja untuk pembangunan. Ya, itu saja. Untuk persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, memberikan pemahaman-pemahaman yang baru bagi setiap kami, sehingga ini menjadi pedoman kami dalam menjalankan setiap kehidupan kami, dalam melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami. Kami akan memberikan persembahan kami berupa ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lainnya Tuhan. Mari Engkau berkati persembahan kami. Dan yang pada sisanya Tuhan, yang
masih ada pada kami. Ajar kami menjadi bendahara-bendahara yang baik, yang bijaksana, yang boleh mengelola untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian setia dan benar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersuka karena kasih-Mu. Mari menari, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yeah. Allah yang setia dan benar. Bersuka karena kasih-Mu. mari menari bersama-sama. Menari memuji kebesaran. Yang sudah memberikan persembahan boleh makin berdiri bersama-sama. Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yes. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yeah. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Gembala dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan dari Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga, sebagai pengajar dosen. Tuhan Yesus memberkati mendapat mahasiswa yang lebih banyak lagi untuk melayani Tuhan. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam pengumuman kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, setelah masuk tadi ada dapatkan yang begini Saudara. Ini bukan surat cinta Saudara ya. Jadi Saudara ini boleh diisi formulir pendataan. Jadi
boleh ditulis ini untuk keperluan pendataan jemaat supaya kita bisa lebih pastori bisa lebih mengenal lebih lagi untuk lebih tahu data-data saudara. Diisi, kalau tidak ada pulpen, saudara ada pulpen di belakang disiapkan kalau nggak salah. And then satu orang, ya. Jadi saudara ini tidak mewakili keluarga. Tadi saya sudah diingatkan sama Mas Esra. Jadi saudara ini pribadi, ya. Jadi bukan per keluarga. Jadi saudara kalau datang di dalam rumah ada 3 orang, berarti 3 orang harus isi masing-masing, ya. Tidak mewakili. Nah ini nanti langsung dikumpul ada di belakang, dikumpul di belakang, dikumpul di belakang data-data ini saudara. Jadi hari ini diisi, dikumpul hari ini, oke ya. And then untuk kegiatan kita untuk sepekan belum ada, karena nanti kita mulai aktif di Februari. So hari ini kita tetap untuk Januari belum ada, hanya ada doa dan puasa di hari Sabtu dan jam 4. Dan di jam 7 malam ada latihan bagi para pelayan yang akan melayani di hari Minggu. And then kita akan ketemu lagi di hari Minggu jam 9 di tempat ini, dan di kalau saudara Bapak Ibu saudara mungkin ada yang ke daerah Goa, itu ibadah cabang jam 7.30 setengah 8. Jadi itu saya pengumuman, ada mungkin tambahan? Oke. Ya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Robi, ini luar biasa sekali ya. Saya tadi pagi ketemu, ngobrol, ternyata sama. Spiritnya sama untuk anak muda. Gitu. Jadi puji Tuhan, sedikit saya sampaikan bahwa mungkin kalau Pak Robi tadi udah ngomong ya, kalau dia banyak ceritanya, jadi belum selesai. Jadi mungkin nanti bulan quarter month atau 4 bulan ke depan, saya juga minta nanti jadwalnya Bapak untuk melayani kita lagi di tempat ini. Amin. Itu jangan keberatan Pak, dan jangan sampai bosan melayani kita di tempat ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi saya kenal beliau ini karena rekomendasi dari Mas David. Ya, jadi saya kemarin karena kita judulnya GBO Kumene. Jadi kita akan terima dari segala denominasi untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Kita enggak membatasi karena dia harus denominasi GBI, enggak. Kita punya terbuka untuk seluruh denominasi, kecuali yang enggak satu iman, seperti Saksi Yehova. Kalau itu saya keras, gitu ya. Nah, untuk berikutnya saya sedikit kasih gambaran bahwa kita ini mohon maaf kepada seluruh jemaat, karena pada saat kita turun naik ke bawah itu ada banyak bahan-bahan, kita sedang merenovasi ruangan kita karena kita siap menyambut jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa ya, seperti saya selalu mengatakan. Nah tadi saya tertegun dan tergerak waktu Pak Robi ngomong gini. Jemaat di Korea, ya benar ya Pak ya, mereka itu sekarang sudah tua-tua. Anehnya nggak ada anak muda yang mau lakukan regenerasi. Nah saya melihat gereja kita ngalamin semua itu, rata-rata gereja Tuhan, bukan hanya gereja, rata-rata mungkin gereja di seluruh dunia, se-Indonesia mengalami itu. Kenapa? Karena nggak ada regenerasi anak muda di sana. Mengerti maksud saya ya? Kenapa Tuhan taruh dan Tuhan sepertemukan saya hari ini, saya ketemu dengan Pak Robi itu, wow keren. Beliau ini pelayanan sama anak muda luar biasa. Saya lihat di IG-nya salah satu gerakan persekutuan mahasiswa ada beliau nih. Wah nggak salah saya ngundang beliau di tempat ini. Nah ke depan kita akan lebih banyak bergerak di tempat itu. Makanya saya segera merenovasi tempat ini supaya merepresentasikan ya anak muda di tempat ini gitu ya. Representasi. Saya pengen kita di tempat ini diisi oleh anak-anak muda. Nah saya tidak akan melupakan itu tua, tentu kita ada program juga, kan begitu. Nanti pertengahan bulan kita ada Ibu Rita Wahyu Pak, kan kalau nggak salah mahasiswa STT Jeffrey juga. Gitu kan kita undang ke sini untuk memberikan kita seminar tentunya. Nah kembali lagi ke renovasi ini, dan Bapak Ibu yang mau terlibat dalam renovasi ini, karena ini tidak memakan biaya yang sedikit, tentunya akan diambil dari kas gereja karena terkelola dengan baik. Tapi Bapak Ibu sekalian yang punya hati untuk mau menabur, saya persilahkan, nanti silakan hubungi istri saya atau tim bendahara atau Ibu Budi silakan untuk nanti kemudian kita sama-sama rapikan ruangan ini. Nah bulan Februari kita akan ibadah sore jam 5, kita akan undang Yesus Abraham untuk melayani kita di tempat ini juga nanti kita panggil semua anak muda. Dan saya di tempat ini akan penuh dengan anak muda. Kalau Pak Robi bilang tenang aja, anak muda itu memang mungkin saat ini, mungkin karena segmen gereja ya, mencari orang-orang yang maaf kata ini ada duitnya atau apa. Anak muda kan mahasiswa itu apa sih? Enggak, saya bilang enggak. Kita akan lihat nanti ke depan seperti apa.
Nah nanti setelah ibadah ini saja pun anak muda itu ada yang ngomong ke saya, cuman mau pinjem baju tamborin. Bapak Ibu tahu, ada anak PMK di sana itu banyak kesulitan pinjem baju tamborin. Mereka WhatsApp saya, Pak boleh nggak saya sewa? Saya bilang kalian nggak boleh sewa. Oh, kalau gitu nggak boleh dipinjam, enggak, kalian pakai aja. Nggak perlu disewa, yang penting datang sudah balikin sudah di laundry. Benar? Karena kita mau, Bapak Ibu, gereja kita itu memberkati. Segmen kita tahu di mana. Tuhan menggerakkan kita tahu di mana. Bapak Ibu tahu permainan lato-lato yang lagi keren sekarang? Tahu? Kalau dia nggak bergerak, kalau dia nggak ketemu, kalau dia nggak berbenturan, mainan itu nggak jadi. Bukan lato-lato namanya, angin-angin. Karena nggak ada suaranya. Nah gereja itu seperti itu. Kalau gereja tidak bergerak bersama Tuhan, nggak akan kedengaran. Yang setuju katakan amin. Saya merasa gereja ini sudah lama tertidur. Saatnya kita juga bersuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kita mulai dari tahun ini. Saya mau kita semua bergerak. Sama-sama kita bangun gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentu saja kalau misalkan saya ngomong begitu, tentunya saya juga nggak akan sendiri. Kalau saya sudah ketemu sama Pak Robi hari ini, tentunya kita akan banyak kerja sama-sama beliau. Karena beliau ini banyak pengalaman di mahasiswa. Kalau saya kurang, saya pengalaman di Birkrat banyak, tapi di mahasiswa saya masih kurang. Makanya saya pokoknya kita bantu anak mahasiswa aja lah. Kita ini gereja di tengah kampus-kampus besar. Masa kita nggak bisa bantu anak muda? Kalau mereka itu kesulitannya dana kita kasih. Mereka kesulitan tempat kita beri. Yang setuju katakan amin. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pengen generasi kita 10 tahun ke depan itu generasi yang takut sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak mulai dari gereja kita, siapa lagi yang mau mulai? Radius 5 km sini cuma ada GPDI, Gereja Satria Kasih, Kavaleri. Dan itu segmennya biasanya, bukan segmen anak muda, mohon maaf Pak. Benar ya, bukan segmen anak muda. Saya mau di sini ada segmen anak muda. Yang setuju katakan amin. Nah, formulir pendataan itu saya akan mulai. Kenapa? Karena kita akan merubah format sedikit, tidak menghilangkan mahasiswa keluarga, tetapi diganti dengan format komsel. Format komsel ini akan lebih fleksibel. Dalam arti gini, waktunya silakan tentukan nanti dengan ketua komselnya. Karena kalau kita bilang hari Selasa, ada yang nggak bisa hari Selasa. Cari waktu yang terbaik. Nanti kita akan bicarakan ini. Ya, makanya saya perlu berjemaat Tuhan mewakili, jangan satu keluarga satu, enggak, satu orang satu formulir itu. Dan kenapa saya hanya pengen nomor WhatsApp-nya agar saya bisa hubungin. Kalau saya bisa hubungin, saya bisa bikin database, saya bisa kira-kira memantau kondisi Bapak Ibu sekalian mengirimkan SMS mengingatkan ke gereja kan gitu ya. Supaya Bapak Ibu semua ke gereja. Karena kalau kita enggak ke gereja, gimana kita mau tahu firman Tuhan, gimana kita bisa berjalan di tengah kegelapan. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita. Nah kita mau seperti itu, makanya saya pengen jemaat semua yang nggak ada pulpen di belakang disediakan pulpen. Nanti silakan diserahkan di belakang pada saat keluar. Ibu Delman boleh berdiri, nanti dia akan bertugas mengumpulkan. Nah ini dia, nanti dia akan bertugas mengumpulkan. Selama 3 minggu ke depan akan seperti itu. Dan mungkin saya agak lupa yang belum ambil ayat, Mas tadi udah diumumkan, oh sudah ya, ayat tahunan, silakan nanti maju ke depan ayat tahunan. Saya senang sekali kalau misalkan kita semua mau bergerak bersama Tuhan. Saat kita bergerak dinamis, ya seperti main lato-lato, suara kita akan kedengaran dan nama Tuhan dimuliakan. Setuju katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kembali. Iya, puji Tuhan. Next, ada yang pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama? Monggo dengan senang hati boleh lambaikan tangan. Ada? Terima kasih. Oh, Pak Pendeta, yes, the first one. Ya, Pak Pendeta. Selain Pak Pendeta maksud saya. Ada? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Haleluya. Oke, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sejemput bangkit berdiri bersama-sama. Di
Karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami datang mempersembahkan hidup kami kepadamu. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami boleh pakai sebagai suluh dan pedoman dalam hidup kami. Kami menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami serahkan kepadamu. Tuntun kami, pimpin sertai kehidupan kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah membentangkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru turun atas kehidupannya. Berkati pekerjaannya Tuhan, pelayanannya dimanapun dia berada. Engkau pakai lebih heran lagi. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati rumah tangganya Tuhan. Berkati anak-anaknya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun hamba-hamba-Mu Tuhan. Para pelayan-pelayan melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, sebagai apapun mereka, biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, apapun mereka kerjakan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau balas berlipat kali ganda kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami, pimpin sertai kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ikat kami dengan tali pengasihan-Mu Tuhan. Agar kami berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan saja. Kami tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya. Benar-benar seutuhnya kepadamu Tuhan. Engkau yang memimpin kehidupan kami. Roh Kudus kuasai kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Berkarya terus dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin dalam sakit penyakit, secara khusus Tuhan, saudara kami Suryani Thomas, yang dalam kelemahan tubuh saat ini yang berbaring Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu mengalir dalam kehidupan saudara kami Suryani. Dan kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupannya. Dan minggu-minggu ke depan Tuhan akan kembali Tuhan melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan jemaat-Mu yang lain Tuhan mungkin dalam mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan. Begitupun Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau panggil mereka kembali Tuhan. Jamah hatinya Tuhan. Roh kekerasan hatinya Engkau lembutkan Tuhan. Untuk berbalik kepadamu memuji dan memuliakan Engkau kembali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pekerjaan kami jemaat-Mu Tuhan. Sebagai pun apapun kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan dan lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari masa bayi Tuhan, bahkan sampai mahasiswa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan hikmat, pengertian, kepintaran dan surga turun atas kehidupan anak-anak kami. Ikat mereka dengan tali pengasihan Tuhan. Agar mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut akan Engkau menjadi milik bagian mereka. Bergairah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 2023 ini mereka Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Yang membutuhkan jodoh Tuhan. Engkau berikan yang terbaik. Jodoh yang seimbang bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Tuhan, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Selamatkan bangsa kami, penuhi bangsa kami dengan roh pertobatan. Jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan selamatkan. Sehingga bangsa ini bangsa yang mengenali Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pelosok tanah air Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Karuniakan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga pemerintah dengan takut akan Engkau mengambil keputusan yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara. Kami aman umat-umat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Begitu Kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati pemerintah Kota Makassar Tuhan. Berikan roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Sehingga kami aman umat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kesejahteraan kota ini Tuhan menjadi kesejahteraan kami umat-Mu juga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa dan syukur kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, kita menerima berkat. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan menjadi bagian hidup kita hari ini dan untuk seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersaat teduh sebentar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Hari Minggu Tuhan Yesus berkati.
Pelayan-pelayan, ayo berdoa. Pelayan berdoa. Anggun,